Halo Coffee Lovers, hari ini gue ada di Galau Coffee. Tepatnya itu ada di Jalan Adiaksa nomor T1. Nama kerennya sih Distrik 168. Tempatnya juga enak kok. Di sini tempatnya luas banget. Jadi kalau dari arah Lebak Bulus atau dari arah Cinere ataupun ada di sekitar selatan, mampir aja ke sini. Nanti buat liputannya kita bakal explore di tempat. Ikutin gua, jadi kemana-mana, oke? Ngopi galau gak bikin galau. Coffee shop satu ini mengambil nama dari bahasa Portugal. Galau sendiri merupakan minuman kopi hangat khas Portugal dengan foam susu di atas espressonya. Coffee shop ini berada di Jalan Adiaksa Raya nomor T1 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Posisinya dekat dengan stasiun Lebak Bulus. Tempat yang berkonsep food station ini sangat cocok bagi kalian yang mau kumpul sambil ngopi dan makan bareng teman, keluarga, serta rekan kerja. Galau Coffee menyediakan kurang lebih 15 produk dengan kopi susu sebagai andalan. Biji kopi pilihannya merupakan house blend perpaduan antara Arabica Gayo, Toraja, dan Lampung. Galau Coffee buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ada live akustik juga yang bisa kalian nikmati di waktu tertentu. Fasilitas Galau Coffee sangat lengkap, mulai dari meeting room hingga musola juga tersedia. Dan harganya sangat terjangkau. Menu termahal untuk kopi di sini hanya Rp25.000 saja. Jika ingin datang, Galau Coffee akan cukup ramai di siang dan malam hari. Salam Kopi Indonesia, Sobat Coffee Time. Halo Coffee Lovers, ketemu lagi sama gue di sini. Hari ini gue ada di Galau Coffee namanya. Tenang, gak usah galau dulu. Nah, kebetulan gue hari ini ditemenin sama Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, Halo, selamat sore. Nah, gini Mas, gue tuh bingung Mas, kenapa sih namanya Galau? Galau. Sebenarnya galau itu dari bahasa slangnya Portugal. Sebenarnya dia apa namanya? Pronounce-nya sebenarnya gelau. Dia ada tanda kutipnya itu kan. Iya, ada kutip di atasnya ya. Nah, itu artinya itu biasanya dari espresso with fruit milk. Jadi susu yang udah di steam, Kopi-kopi lagi ya. Kopi lagi sebenarnya kayak basic cappuccino atau latte lah. Kayak gitu. Nah kan kalau sekarang nih di Jakarta, bukan di Jakarta, Indonesia ini kan ada yang kayak ada di Arabica aja, latte segala macam. Nah itu punya ciri khas tersendiri nggak sih Mas dari Galau ini? Ada sih perbedaannya, ada di ingredients-nya ya. Cuman kalau tadinya sebenarnya mau ngikutin si bener-bener si resepinya Galau tadi tuh, yang 3/4 susu segala macem. Cuma kayaknya nggak kena nih kalau di sini. Tambah lagi udah tren kopi sekarang kopi susu gula aren. Ya udah gue ikutin itu. Iya itu memang trennya lagi banyak gula aren. Tapi untuk produk sendiri ada berapa banyak Mas di sini Mas? Di sini ada berapa ya? Kira-kira 15-an lah paling ada. Cuma gue belum main flavor. Masih belum main flavor ya? Masih base kopinya aja. Kopi susu. Siap. Nah kalau beans-nya sendiri ngambil dari mana Mas? Beans-nya kita lokal. Cuma gue pakai house blend. Ada 50% Arabica. Itu dari Gayo. Oh, dari Gayo. Terus Iya. 20-nya itu apa namanya? Toraja ya, kalau nggak salah sama Lampung. Di mix. Nah kan banyak tuh Mas tuh di Indonesia nih kopi-kopi daerah ya. Udah pernah dicoba semua atau lebih kayak memilih-milih Mas? Coba dijual atau gua coba nih? Dicoba untuk dijadikan produk sendiri. Produk kalau sendiri. ini? Kebetulan sih belum nyoba ke semua, sana untuk main single origin ya. Untuk main single origin belum? Belum sampai. Kedepannya nanti akan. Nah kan gini Mas, tempatnya kan luas banget nih Mas. Makanya tadi pertama kali gue kesini juga kayak ngeliat ini konsepnya awalnya kan saya pikir food court. Betul. Nah tapi dari owner maupun dari Galau sendiri ini konsep awalnya itu untuk dari tempatnya seperti apa sih Mas?
Tadinya soalnya tadinya bukan F&B, awalnya ini bengkel sama pokoknya otomotif lah. Otomotif. Awalnya Iya. otomotif karena Iya, dulu masih banyak ya tempatnya sisa peninggalan prasejarah. banyak banget. Banyak banget ya. Soalnya di sini awalnya dulu 168 Garage kan, nama areanya ya, nama areanya. Cuma kan waktu itu owner tempatnya ini namanya Mas Rinto. Nah, Mas Rinto sebetulnya pengen ada buat temen-temennya di sini nongkrong, ada minum-minum lah. Jadi bikinlah tuh galau ya kan, untuk kopi segala macam, nongkrong bisa sambil ngopi. Baru masuk tenan-tenan yang lain, ngisi. Jadinya kayak sekarang nih, banyakan F&B malah. Lebih ke food station ya Mas ya? Lebih ke food station, betul. Nah kalau dine-in-nya sendiri itu apakah mengganggu nggak sih Mas? Orang makan, nongkrong, Enggak sih, enggak ganggu. masih comfortable dengan Masih itu semua comfortable ya? aja. Ha. Nah untuk buka sini dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Buka kalau misalkan normal ya, bukan kita nggak ngomongin pandemik ya, biasa dari 10 to 10. 10 to 10. Malah kadang-kadang selosnya ya. Kadang-kadang kalau weekend tuh yang ya magi. Sehabisnya aja lah, gitu. sehabisnya customer. Nah, kan awalnya di otomotif nih, Mas nih. Untuk dari tongkrongannya sendiri nih Mas, nih, itu kayak akhirnya jadi mengkotak-kotakan nggak sih Mas? Misalnya nongkrong tuh hanya anak-anak motor doang, atau anak mobil doang, atau membebaskan Mas? Membebaskan sih. Kalau kita sih membebaskan, cuma karena mungkin awalnya kebentuknya by komunitas ya kan, jadinya mungkin awal-awal masih ya itu aja, circle-nya masih yang datang. Oh, dari kalangan otomotif ya Mas ya? Gue juga customer di sini kan organik banget, jadi gue nggak pakai ngeblas dengan yang ada sekarang nih, dunia sekarang. Dunia digital sekarang ini ya. Sekarang, jadi main organik aja. Cuma alhamdulillah sih sekarang udah mulai banyak customer baru segala macam. Your attention, please. Kepengaruh nggak sih Mas sama apa namanya adanya, kalau pandemi pasti ya, maksudnya Banget. dengan adanya pembatasan jam atau pembatasan customer tuh ada pengaruhnya nggak sih Mas? Pengaruh sih kalau gue bilang sih, kalau gue lihat by data ya, banget. Banget. Untuk event sendiri belum jalan berarti Mas ya? Event belum. Ini juga gue akustikan biasanya kan dulu sebelum pandemik rutin tuh. Nah sekarang baru nyoba minggu kemarin, baru mulai lagi. Oh, itu udah dapat izinnya atau gimana? Karena gue sih ngelihat dari yang lain sih kayaknya udah boleh ya. Yang penting gue bisa protokolnya masih berjalan. Kayak Siap. Nah terus kedepannya nih Mas nih, kedepannya Galau ini sendiri kan sudah mulai branding Mas. Tuh. Gitu kan. Kedepannya akan dicapai apa sih Mas? Sebenarnya sih awalnya sih gue pengennya ya, gue sama Mas Rinto itu lebih ke memberdayakan. Kalau sekarang kan banyak nih barista-barista yang udah profesional ya kan. Nah, cuma gue pengen ngasih ruang atau enggak wadah untuk yang kalau misalkan gue nggak perlu ngeliat lulusannya apa segala macam. Tapi yang penting lo mau kerja, lo mau belajar, ayo kita tampung di sini kayak gitu ya. Jadi nggak berpatokan sama basic mereka dari sekolah barista? Enggak juga basic sih. mereka dari sekolah pariwisata nggak seperti itu? Nggak seperti itu. Soalnya kan kita juga kebetulan belum pakai coffee machine nih. Kita masih pakai manual espresso ya. Kita pakai flare. Oh, pakai gitu. flare kayak gitu. Nah, memanfaatkan dengan adanya pandemi maupun pembatasan dari waktu ini sendiri, di online-nya berjalan nggak sih Mas? Kalau di online sih setiap hari ada aja, cuma nggak sebesar
yang brand-brand lain lah. Kita lebih banyak yang dine in sama take away di sini. Oh, bayangin sama takeaway Dine in ya. sama take away. Berarti jam ramenya jam berapa di sini, Mas? Jam ramenya jam makan siang, makan malam. Jam Dekat-dekat perkantoran 12-an. pasti di sini? Perkantoran di sini banyak yang TBC Matupang di depan. Oh, rata-rata pada main ke sini ya? Main di sini kalau makan siang, MRT segala macam. Iya. Nah, tapi next ke depannya nih Mas, setelah pandemi ini selesai, ada rencana untuk pengembangan dari tempat sendiri ataukah produk sendiri, itu ada nggak Mas? Kalau pengembangan tempat kita kebetulan udah berjalan nih sedikit. Masih bangun musola, cuma nantinya kita bakal renovasi tempat khususnya galau ya. Area galau, dine in mau diperbagus lah. Kalau misalnya untuk menu jelas itu juga nanti bakal develop juga. Nah, kalau dari produk sendiri ini Mas Iqbal yang jadi QC-nya atau ada barista yang profesional Mas? Barista profesional sih nggak ada, cuma gue mengandalkan teman-teman yang profesional. Gue punya teman, gue dari teman ya gitu. Nah, kalau untuk kayak apa ya namanya ya, kayak yang buat orang tuh kan kadang kalau mau mencoba coffee shop nih Mas, coffee shop kan banyak nih Mas. Coffee shop banyak gitu kan. Ada nggak sih Mas keunikan ataupun yang jadi senjata dari Galau Coffee ini? Kalau gue bilang sih senjata gue yang so far ya, yang kebanyakan dari kan gue bikin comment card juga tuh rata-rata customer di sini bilangnya sih karena kopi gue lebih strong dibanding bukan yang lain. Maksud gue beberapa coffee shop yang lain gue termasuk salah satu yang lumayan strong kopinya. Dibandingkan yang sekarang kan banyak kan lebih ke susunya, betul manis ya kan kalau gitu. Tapi kemarin maksudnya bukan dengan membuat ya, dengan adanya spesial seperti itu membuat perubahan genre nggak sih Mas? Misalnya yang nongkrong kesini jadinya orang tua semua atau nongkrong Kayaknya kesini? sih iya, soalnya anak muda jarang sih. Anak sekolahan jarang ya. Mungkin nanti ke depan yang tadi gue bilang tadi yang develop menu-menu baru nanti ya mungkin bakal ada untuk mereka lah. Oh gitu. Iya. Nah tapi ini untuk price-nya sendiri itu lebih ke middle to high atau ke middle to low Mas? Kayaknya lebih ke middle to low sih masih gua. Jadi untuk anak-anak sekolah ataupun anak kuliahan yang memang istilahnya minim budget tapi seneng nongkrong, masih masuk bisa, ya, Mas, masih ya? masuk. Soalnya gua paling mahal 25. Paling mahal tuh ya. Paling mahal. Nah kalau untuk fasilitasnya Mas? Fasilitas kita ada, karena ini gabung juga ya satu area, kita punya meeting room di sini. Terus kalau misalkan wifi ada, kamar mandi, musola segala macam sih ada, lumayan. Untuk jadi konsepnya tempatnya dengan model seperti itu Mas, seperti yang sekarang nih, itu memang apa adanya atau mencontek ataupun ada influence dari mana sih Mas? Sebenarnya masih apa adanya sih. Soalnya awalnya tadi dibilang tuh, awalnya cuma buat yang penting nongkrong ada temennya minum. Betul. Ya masih belum dikotak-atik ya, cuma yang penting bersih, agak rapi ya, bukan agak rapi ya udahlah. Karena memang keseluruhan awalnya ini jadi kayak saya bilang tadi awal kan ke Mas Iqbal, saya bilang di awal ini kok kayak food court. Ya, tapi kok jadi malah dengan adanya one step shopping ini kayak one stop shopping di sini, jadi kayak food station juga di sini kan, tempat orang gue makan bisa di sini. Bisa. Ya kan, gue mau ngopi pun santai di sini, gitu kan. Nah itu akhirnya kamu dengan sendirinya dong berarti ya Mas ya? Iya benar, karena ya mau nggak mau karena banyak tenan-tenan masuk ya nggak mungkin kita nggak kasih tempat buat mereka makan kan. Ya udahlah nggak apa-apa pakai area ini bareng-bareng jadinya. Oh siap. Gitu. Oke Mas Iqbal, terakhir untuk Mas Iqbal kan juga dekat nih dengan owner juga, jadi di sini juga istilahnya udah ada kedekatan dengan owner sendiri nih. Untuk pesan nih Mas nih, untuk beberapa orang-orang yang mau membangun sebuah usaha coffee shop ataupun dia ingin menaikkan kopi tradisional sendiri, ada nggak sih Mas? Kalau gua nggak tahu ya, kalau misalkan untuk tips and trick kayak gitu, sebenarnya gue juga sama Mas Intro masih belajar juga.
Cuma yang pasti sih gue sama Mas Rinto kalau misalkan dibilang bertahan di pandemi kemarin dan terus so far juga masih bagus-bagus aja gitu misalnya penjualan ya alhamdulillah. Mungkin yang gue sama Mas Rinto bisa kasih saran cuma ya alhamdulillah aja. Oke teman-teman, paling gitu aja. Next kalau mau mampir, jadi Galau Coffee ini alamatnya di mana Mas? Di Adiaksa Raya, nomor T1, Tenggo 1. Tenggo 1, dekat dengan stasiun Lebak Bulus. Stasiun MRT. Dekat Lebak juga Bulus. dengan, jadi kalau teman-teman yang ada di selatan bisa melipir ke sini. Wow. Nanti untuk IG bisa kita cantumin di sini IG-nya. Next jangan lupa mampir Coffee Times, mampir ke Galau Coffee juga. Siap. Kita ketemu lagi di liputan berikutnya. Bye kalau gitu. Siap. Dah.